Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Rizky Tanjung, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Pendidikan Islam di MTSN 1 Tapanuli Tengah di masa pandemi COVID-19. Problematika yang diangkat dalam penelitian ini adalah dampak COVID-19 dengan pemberlakuan social distancing untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 yang berdampak pada bidang pendidikan di Indonesia, terutama pendidikan Islam. COVID-19 atau disebut juga novel coronavirus, penyakit ini pertama kali dikonfirmasi pada Desember 2019 di Wuhan, Cina. Epidemi ini menyebar dengan cepat dan tingkat penularan sangat tinggi. Pada tanggal 8 Februari 2020, terdapat 3.198 orang terinfeksi COVID-19 di Cina dengan rasio kematian 2,1%. Sedangkan pada tanggal 2 Maret 2020, pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa ada 2 orang suspek COVID-19. Akibatnya sekolah dan perguruan tinggi harus melakukan pembelajaran daring. Pembelajaran daring atau online adalah pembelajaran yang berdasarkan teknologi dan jaringan. Guru memberikan tugas atau pembelajaran kepada siswa dari jarak jauh sehingga siswa tidak usah datang ke sekolah. Menurut pemerintah, pembelajaran daring ini adalah metode yang efektif dilakukan dalam kondisi pandemi sekarang ini. Terlebih-lebih G3 dilakukan social distancing. Namun banyak guru dan siswa mengeluhkan metode seperti ini karena kurang efektif, karena kurangnya menguasai teknologi, dan juga banyak dari orang tua siswa yang kurang mampu membelikan kepada anaknya teknologi guna menunjang metode belajar seperti ini. Selama ini, kurangnya penguasaan perangkat teknologi dan informasi dan komunikasi juga menjadi problem dalam pendidikan Islam di Indonesia. Hal ini berpengaruh pada kemampuan siswa dan dalam mengakses berbagai informasi yang berakibat pada kemajuan dunia secara umum dan dunia pendidikan secara khusus. Pendidikan Islam mengatur diri individu dan masyarakat agar mempraktikkan Islam secara keseluruhan dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya 2 jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit dan dapat menimbulkan gejala berat, seperti MERS dan SARS. Coronavirus disease-19 atau COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 adalah antara lain gejala adalah seperti demam, batuk, dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari, dengan masa inkubasi terpanjang adalah 14 hari. Penyebaran COVID-19 ini pada awalnya sangat berdampak pada dunia ekonomi yang mulai lesu. Tetapi kini dampaknya dirasakan juga oleh dunia pendidikan. Kebijakan yang diambil oleh banyak negara termasuk Indonesia dengan meliburkan seluruh aktivitas pendidikan membuat pemerintah dan lembaga terkait harus menghadirkan alternatif
proses pendidikan bagi peserta didik maupun mahasiswa yang tidak bisa melakukan proses pendidikan pada lembaga pendidikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yakni studi kasus. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah. Di MTSN 1 Tapanuli Tengah, aktivitas belajar dan mengajar sangatlah terganggu. Perihal keaktifan siswa, dari data yang diperoleh, 75% pembelajaran daring ini menggunakan aplikasi WhatsApp sebagai media pembelajaran. Sebagaimana diketahui bahwa pembelajaran menggunakan aplikasi WhatsApp ini sangat memudahkan siswa untuk mengirimkan tugas soft copy, voice note, tanya jawab perihal materi pembelajaran. Karena sudah sering digunakan sehari-hari. Hanya saja, kendala yang ditemui, orang tua tidak memberikan gadget orang tua tidak memberikan gadget atau media elektronik kepada anaknya guna membantu pembelajaran daring ini. Karena permasalahan ekonomi, sehingga kepala sekolah, guru-guru dan staf pengajar lainnya memutuskan untuk bersekolah dengan tatap muka menggunakan baju biasa. Tidak semua siswa masuk untuk sekaligus bersekolah, tapi diselang-selingkan. Siswa kelas 7 sampai kelas 8 masuk 3 hari dari hari Senin sampai Rabu. Sedangkan kelas 9 dari hari Kamis sampai hari Sabtu. Tentunya dengan prosedur protokol kesehatan. Dari program yang seperti ini, dampak untuk pembelajaran bisa diminimalisir. Program-program pembelajaran dilakukan seperti biasa, hanya saja dikurangi waktu les untuk semua program bidang studi. Kesimpulannya, pembelajaran di masa ini sangat mempunyai dampak baik di bidang positif maupun negatif. Akan tetapi, bagi seorang muslim dan muslimah supaya dapat mengambil ibrah dari situasi ini, terutama bagi tenaga pendidik untuk meningkatkan dirinya atau menyesuaikan pada perkembangan zaman. Pandemi COVID-19 memberikan hikmah tersendiri, di antara pembelajaran melalui rumah mengharuskan orang tua supaya memonitoring perkembangan belajar anak-anaknya secara langsung, terutama peran seorang ibu untuk pendidikan anaknya. Sebagaimana kata orang bijak tempo dulu, di balik lelaki yang agung pasti ada wanita yang agung di belakangnya. Jika ada lelaki yang menjadi ulama, cendekia, tokoh ternama, atau pahlawan, kesatria, lihatlah siapa ibu mereka. Karena ibu memiliki peran besar dalam bentuk watak, karakter, dan pengetahuan seseorang. Ibu adalah ustazah pertama sebelum si kecil berguru kepada ustadz besar sekalipun. Maka kecerdasan, keuletan, dan perangai sang ibulah adalah faktor dominan bagi masa depan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.